Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabihi qadima wa waqa'a dzikruhu fil qur'ani tamjidan lahu wa ikrama wa amarna bi ittiba'i syari'atihi halala wa harama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi kana 'adzabuhu 'azima wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhu karima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratal aiza wal kurama, segenap jamaah salat maghrib Masjid Sabilillah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Mengawali perjumpaan kita di malam hari yang barokah, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan maunahnya sehingga di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita bisa hadir, bisa berijtimaiyah, bisa bermuajahah, bisa berjamaah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib. Mudah-mudahan dengan penuh pengharapan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wassalamu ay makrunan bita'zim biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan barokah salawat menjadikan wasilah, menjadikan sebabiyah, menjadikan jembatan, menjadikan penghubung khusus kepada kita semuanya, umumnya jami'il muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu saya telah membahas hal-hal yang dimakruhkan ketika wudu. Insyaallah bahasan kita, kajian kitab Asy-Syamsul Munirah tentang masalah fikih. Pada pertemuan kali ini akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Perhatikan, sebab ketika wudu kita batal, walaupun ada sebagian ulama yang ketika melaksanakan sholat sunnah tidak masalah ketika batal wudu, tapi jumhur ulama fuqaha tetap bagaimanapun juga sholat tanpa punya wudu maka sholatnya ya tidak sah. Sebab ada sebagian pendapat ulama ketika sholat jenazah, ada ba'dul fuqaha, sebagian ulama ahli fikih mengatakan ketika kita enggak punya wudu, pas dalam keadaan darurat kita mau ikut sholat jenazah, ada sebagian ulama yang memperbolehkan sholat jenazah walaupun dalam keadaan tidak punya wudu. Tapi jumhurul fuqaha, jumhurnya ulama fikih tetap mengatakan bahwasanya tidak sah sholat tanpa punya wudu walaupun hanya sholat jenazah. Mengapa kok sebagian ulama ada yang mengatakan ketika sholat jenazah itu diperbolehkan walaupun tanpa punya wudu? Sebab intinya sholat jenazah itu adalah doa. Jadi salah kalau orang berpendapat doanya orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang mati. Salah total. Apa sebabnya? Sebab kalau seandainya berpedoman berkeyakinan doanya orang yang hidup tidak sampai kepada doa kepada orang yang sudah mati, untuk apa sholat jenazah? Sebab intinya sholat jenazah, takbir pertama kan kita membaca suratul Fatihah, takbir yang kedua kita membaca sholawat, takbir yang ketiga membaca doa, takbir yang keempat yang membaca doa.
Kemudian diperkuat ketika khutbah orang yang ketika khutib Jum'ah itu kan diakhir dengan doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minas al ahya'i minhum wal amwat. Baik ketika hidup saja bermanfaat, apalagi ketika sudah meninggal. Nah, pada kajian kali ini saya akan bahas masalah minan nawaqidi khuruju syai'in minas sabilaini illal maniya ay minas syahsi nafsi al kharija minhu awalan. Minan nawaqidi, hal-hal dari sebagian hal-hal yang membatalkan wudu, khuruju syai'in minas sabilain, ada sesuatu yang keluar dari dua lubang. Yang depan namanya kubul, yang belakang namanya dubur. Apapun bentuknya yang keluar ketika dari depan kubul dan dubur berarti membatalkan wudu. Ilal maniya, terkecuali keluar sperma. Mengapa kok pada kenyataannya sperma itu kan keluar dari kubul, tapi kok tidak membatalkan wudu? Padahal kaidahnya minan nawaqidi khuruju syai'in minas sabilaini, keluarnya sesuatu hal dari baik yang dari depan disebut kubul, yang belakang disebut dubur, baik itu berupa cairan ataupun berbentuk yang lain, tetap membatalkan wudu. Tapi mengapa kok keluarnya sperma itu tidak membatalkan wudu? Tapi sebagian ulama, nah ini membatalkan wudu seperti pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, itu membatalkan wudu. Yang tidak membatalkan wudu mazhab Imam Syafi'iyah. Jadi menurut Imam Syafi'i, keluar sperma itu tidak membatalkan wudu. Padahal kan kenyataannya setiap yang keluar dari kubul ataupun dubur membatalkan wudu. Tapi mengapa kok Imam Syafi'i berpendapat keluarnya sperma itu tidak membatalkan wudu? Sebab ada kaidah bahwasanya sperma itu merupakan salah satu hal yang ketika seseorang mengeluarkan sperma, baik secara jima ataupun mimpi, kok tidak membatalkan wudu. Sebab li'annahu aujaba a'dhamal amroin wa huwa al-ghuslu. Sebab keluar sperma itu mewajibkan satu pekerjaan yang lebih besar daripada wudu. Apa? Mandi besar. Sebab dengan wudu belum mencukupi, orang wudu belum tentu bisa menghilangkan hadas akbar, hadas besar. Tapi orang dengan melaksanakan jinabah mandi besar itu otomatis bisa menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal itu tidak, itu membatalkan wudu. Tapi Imam Syafi'i tidak membatalkan. Apa sebabnya? Sebab ada yang lebih besar daripada wudu adalah mandi besar. Sehingga fala yujibu adwa nuhuma wa huwa al-wudu. Dikarenakan keluar sperma itu mewajibkan mandi besar, niatnya nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari fadlillahi ta'ala, maka sudah mencakup wudu. Tentang kita masalah, makanya sunah-sunah nanti ke depannya ada sunah-sunah mandi ketika kita mandi besar, ya memang sunah wudu di awalnya. Sebelum kita wudu, apapun yang keluar dari kubul ataupun dubur kita bersihkan dulu, baru kita sunah wudu. Baru sunah wudu, baru kita niat mandi besar. Nah ini, jadi kalau menurut Imam Syafi'i keluar sperma itu tidak membatalkan wudu. Menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal itu membatalkan wudu. Alasannya apa? Imam Syafi'i kok tidak membatalkan? Sebab mewajibkan mandi besar, maka wudu sudah
mencakup di bawahnya mandi besar. Nah ini sekali lagi masalah yang keluar dari kubul ataupun dubur. Baik yang berupa angin, kadangkala kita sering ragu, ada perasaan yang keluar kentut tapi kok tidak ada suaranya. Nah ketika seseorang ragu, kita ini kentut apakah bukan? Selama tidak yasma'u sautan, selama kita tidak mendengar angin ataupun telinga kita tidak mendengar memang itu angin, maka dianggap tidak membatalkan wudu. Terkecuali kalau seadanya ya jelas. Makanya kentut itu membatalkan wudu. Tapi kita harus hati-hati, bahwasanya bahkan sebagian ulama ketika kentut itu ada yang mengharamkan. Kok bisa kentut hukumnya haram? Kentut seperti apa? Sebab kalau ditahan yuk senep, bisa-bisa perut ya kembung. Tapi kalau dikentutkan, misalkan dikeluarkan anginnya, juga bahaya. Jadi ada sebagian ulama, termasuk dijelaskan dalam kitab Asnal Matalib, yahrumu ikhrajur rih bi hadratin nas. Yahrumu diharamkan ikhrajur rih, mengeluarkan angin, bi hadratin nas, ketika di hadapan orang banyak. Apa sebabnya? Sebab kadang-kala, contoh saja ketika kita tahlilan, sholawatan, istighosahan, ada salah satu orang yang kentut saja, walaupun kentutnya suaranya enggak kedengaran. Sebab kalau kedengaran ya mungkin malu, akhirnya kentutnya pelan walaupun setengah diempat. Akhirnya kentut, pas kipas angin bertiup, kipas angin juga kencang, Masya Allah. Akhirnya hampir jamaah semuanya hidungnya ditutup. Mau nuduh ya siapa sih ngentut, nggak dituduh ya kok moro-moro ono anginnya, tapi wong sing ngentut ya gak jelas. Jadi yang dikatakan haram itu ya karena orang sekitarnya itu yang merasakan ya baunya. Makanya ajaran Islam itu Masya Allah, sedetilnya kita sholat ya pakai parfum. Parfum itu kan sunnah. Parfum sekarang di mana-mana banyak orang jual parfum, mulai harga terendah sampai jutaan. Kalau kepingin tahu harga parfum yang jutaan, cari parfum produknya Abdus Somad Al-Quraisy. Itu terkenal. Pokoknya Mekah Madinah terkenal parfum yang produknya Abdus Somad Al-Quraisy. Itu kadang-kala per mili ada yang harganya 50 juta. Nah, kalau seandainya kita sholat, makanya sunnah sebelum sholat ya mandi, wudu ada sabun ya pakai sabun, sholat ya pakai parfum, parfum ya murah. Cari usahakan yang non alkohol sebab kita mau sholat. Nah kalau seandainya misalkan ketika badan kita berkeringat, kipas angin ya kenceng, akhirnya kan ketika takbiratul ihram mau tidak mau ya kedua tangan kita diangkat, Allahu Akbar, pas kipas angin bertiup. Ya kadang-kala sing merasakan yang sebelahnya, Masya Allah, keleknya kok wangi men. Nah ini, jadi sebagian ulama menjelaskan bahwasanya hukum di depan orang banyak itu adalah haram. Wa qala ba'duhum bil karohah, sebagian ulama mengatakan makruh. Makruh kentut di depan orang banyak, terkecuali kalau orang yang kita kenal pun ya kita minta maaf, sebab salah satu merupakan adab, merupakan akhlak kita. Jadi kesimpulannya kentut itu membatalkan wudu. Baik kentut misalkan suaranya, sehingga ulama ada yang membagi kategori kriteria kentut itu, ada kentut namanya dorot, ada kentut namanya puswah tapi tanpa angin. Kalau dorot ya keluar angin ya ada suaranya, itu namanya kentut dorot. Tapi kalau kentut puswah itu ada angin tanpa bersuara, yaitu yang membahayakan. Sebab kalau orang kentut dengan suara nyaring itu jarang bau. Tapi kalau kentutnya tanpa suara, Masya Allah, hampir orang sekitar ya merasakan dampaknya semuanya. Nah ini yang perlu dihindari. Kalau kentut dorot itu ya kadang-kadang paling ya malu. Orang ngentut ya paling ya malu di hadapan orang banyak. Tapi daripada ya memang senep, ya apalagi. Tapi kita ya minta maaf.
Nah, ketika orang yang gentle, orang yang bijak itu walaupun ngentut, lebih baik terus terang, ngapunten niki wau kula sing ngentut. Ya enggak mungkin orang yang marah. Sebab ngentutnya ya wis mari, sebab neka panditan yo senep, akhirnya garai penyakit, kembung, akhirnya sekali ngentut di rumah sakit berapa bayarnya? Nah, bahaya. Nah, makanya hati-hati. Nah, ini berarti apapun yang keluar dari kubul dan dubur, baik berupa air ataupun rih, itu membatalkan wudu, terkecuali sperma menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi besar. Imam yang 3 itu tidak membatalkan wudu. Kemudian minan nawaqidhi zawalul akli, dari sebagian hal-hal yang membatalkan wudu zawalul akli, hilangnya kesadaran. Jadi ketika seseorang kehilangan kesadaran, maka mutlak otomatis wudunya juga batal. Sebab hal yang kedua, minan nawaqidhi, dari sebagian hal yang membatalkan wudu itu zawalul akli. Contohnya al-igma, orang yang punya penyakit ayan. Tahu penyakit ayan? Nah, kadang-kala orang kan punya penyakit kita enggak tahu. Kemudian pas ketika ngobrol kok tiba-tiba ya pingsan. Biasanya kan dari mulutnya berbusa. Nah, itu penyakit ayan. Wa in qalla, walaupun hanya sebentar, itu yubtilul wudu'a, membatalkan wudu. Jadi al-igma seperti orang yang penyakit ayan ataupun semaput, pingsan. Pingsan juga membatalkan wudu. Coba kita tanyakan, orang yang ketika pingsan, orang yang punya penyakit ayan, coba kita tanyakan, mengapa kok kamu kok tiba-tiba pingsan? Gak mungkin bisa menjawab. Paling ketika sadar, masa iya saya pingsan? Apa sebabnya? Sebab kesadarannya ya hilang. Jadi ketika seseorang kesadarannya hilang, maka langsung otomatis wudunya juga batal, walaupun hanya sebentar. Kemudian wa mithluhu as-sukru, hal-hal yang batalkan wudu umpamanya adalah, mohon maaf, sekarang sudah enggak musim lah. Ya alhamdulillahnya, ada positif dan negatif. Coba kalau tahun-tahun berikut, tahun-tahun yang lalu ke belakang, ketika pergantian tahun baru Masehi, Masya Allah, hampir tiap tahun kadang-kala ada korban miras oplosan. Sudah miras ya tambah oplosan. Makanya saya enggak setuju Homer dikatakan bir. Saya kurang setuju, sebab bir itu bahasa Arab. Bir kalau bahasa Arab adalah kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ataupun laisal birra bi an tuwallu wujuhakum. Jadi bir itu saya enggak setuju. Lebih baik ya khamr sajalah. Sebab kullu khamrin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Apapun yang bisa membuat orang mabuk, orang yang kesadarannya hilang, itu hukumnya haram walaupun hanya sedikit. Nah, ketika seseorang misalkan minum bir, enggak musim lah. Minuman yang lain juga masih banyak. Minuman yang halal masih banyak. Sehat, menyehatkan, sebab sudah komplit. Napa mari ten Jawa, ada kunyit asam, ada kunyit kuning, ada beras kencur, ada kopi. Nek ngantuk yo ngopi. Kalau gak seneng kopi yo teh gak cukup yo teh manis. Sebab kalau daerah Jawa Barat panjenengan minta teh, yo dikasih teh temenan. Yo pahit. Sebab kalau daerah Jawa Barat, kalau ke Jawa Barat minta teh ya kudu jelas teh manis. Ya kapan ngomong teh ya dikai teh temenan. Gratis tapi. Tapi yo pahit. Beda kalau Jawa Timur, Jawa Tengah teh yo langsung. Sudah otomatis ya teh manis. Tapi kalau daerah Jawa Barat, sebab orang Jawa Barat kaya dengan teh. Teh ini. Teh siapapun juga teh. Orang Jawa Timur, Jawa Tengah kaya dengan emas. Emasnya ada yang 100 kilo. Nah, ini setiap daerah ya lain-lain. Oleh karenanya ini membatalkan wudu. Ataupun wasyur budawain,
Wasyurbu dawain, minum obat. Loh, mengapa kok minum obat itu diteriakan membatalkan wudu? Minum obat yang seperti mana? Minum obat yang ketika seorang itu overdosis. Sebab kalau minum obat saja ya kita dianjurkan berobat. Misalkan kita punya penyakit, pasrah tawakal kepada Allah, tapi tidak berobat, ya salah. Sebab harus ada ikhtiar, usaha dulu, sedangkan hasilnya baru kita tawakal pasrah kepada Allah. Apa sebabnya? Li'anna sama la tumtiru dahaban. Langit saja tidak akan menurunkan emas, tidak mungkin. Kapan panjenengan misalkan nggak kerja, nggak punya keahlian, masa tiba-tiba dari atas rumah kemudian di atas genteng, brak, gentengnya terbuka, kok moro-moro ono emas sakarung. Ya tanpa panjenengan, ya minimal harik yadaika, ya gerakan tangan panjenengan, ya berarti kita dianjurkan punya keahlian. Sing keahliane penggawane yo muterno tasbih, yo silahkan, sebab itu sebagian salah satu usaha. Yang penting selama tangan kita bergerak, Allah ya akan berikan jalan rezeki, hanya jalannya lewat kita, gerak tangan kita. Gak mungkin orang kelaparan misalkan, apalagi orang itu sergap silaturahmi, gak mungkin bisa kelaparan. Sebab silaturahmi adalah meluangkan, melapangkan rezeki. Nah, jadi katakan minum obat, makanya banyak korbannya orang yang overdosis, ya kadang-kadang bisa mengakibatkan meninggal. Apa sebabnya? Sebab secara tinjauan fikih saja ketika minum obat, memang ketika melebihi dosis, akhirnya timbul kesadarannya hilang, itu membatalkan wudu. Nah. Kemudian an-naumu, tidur. Hati-hati, tidur ada yang membatalkan wudu, ada yang tidak membatalkan wudu. Ini biasanya kalau seperti ini jarang. Kalau kita perhatikan ketika hari Jumat, Masya Allah, yang khatib Jum'ah suarane alon pelan. Kemudian kebanyakan di mana-mana di masjid yang cepat penuh itu yang sop belakang itu cepat penuh. Yang di depan kadang-kadang masih kosong. Alasannya apa? Ketika khutbah selesai, dang-dang mulai. Nah, ketika kita tidur ketika hari Jumat, perhatikan, apalagi yang khatib Jumat pelan, kabeh rata-rata dingkluk, saking khususnya dingkluk kabeh. Yo akhirnya, nah hati-hati, coba kita perhatikan. Sebab ketika tidur yang tidak membatalkan wudu itu, wudunya wudu bagaimana? Tidur yang tidak membatalkan wudu itu naumun memakanin mak'adahu minal ardi. Kita sila seperti ini tetap enggak gerak. Jadi pantat kita nempel ke tempat duduk kita, enggak gerak. Walaupun misalkan gerak, tapi pantat kita enggak sampai ngangkat. Nah, kalau seandainya pantat kita sampai ngangkat, apalagi jelung itu ngajeng misalkan, apalagi geblak ten wingking, apalagi ke kanan mengenai koncone, ya batal. Sebab ketika posisi tidur dalam keadaan sila tidak membatalkan wudu, itu yang tetap posisi kita seperti ini. Walaupun gerak-gerak sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting pantat kita rapat. Lalu yang kedua, membedakan kita setengah tidur, bahasa Jawanya ya liar-liar lah, utawa setengah ngantuk. Nah, bahasa Arabe ada bahasa naum, ada bahasa nuas. Kalau naum itu sampai mengakibatkan kita mimpi, misalkan ini hari Jumat duduk sila sampai mimpi ke Surabaya misalkan, ataupun mimpi naik sepeda pancal, akhirnya tiba, Masya Allah, akhirnya yo tiba temenan. Ya berarti wudunya yo batal. Itu untuk membedakan kita ketika duduk dalam bersila tidur dan tidak. Pokoknya patokannya kalau mimpi yo berarti batal. Apalagi mengeluarkan aroma,
misalkan parfumnya keluar, netes. Ya jelas. Nah itu ya berarti batal. Tapi tandanya kita setengah ngantuk, sima'u kalamal hadirin wa illam yafhamhu. Kita mendengarkan khotib ketika khutbah itu dengar jelas. Siapapun bahkan yang sebelah misalkan ngobrol ya dengar. Tapi kedengarannya itu samar-samar. Sebagian nasihatnya kedengaran, sebagian enggak dengar. Berarti kadangkala telinga itu bisa mendengar, kadangkala tidak. Berarti itu tidak membatalkan wudu. Jadi untuk membedakan tidur dalam keadaan posisi sila itu saja. Kalau sempat mimpi, berarti batal wudunya. Kalau kita masih dengar ucapan khotib ketika khutbah, tapi enggak jelas semuanya, tapi yang jelas sebagian ucapan nasihat khotib itu masih kedengaran, berarti tidak membatalkan wudu. Kemudian jadi surutun naumil ladzi la yanqudul wudu arbaatun. Perhatikan syarat-syarat yang ketika tidur yang tidak membatalkan wudu itu syaratnya ada 4. Jadi yang pertama ayyakuna mumakkinan maq'adatahu minal ardh. Jadi tempat duduk kita ya rapat seperti ini. Jadi pantat nggak mungkin bisa terbuka, tetap rapat. Nggak mungkin diperkirakan angin bisa keluar, saking rapatnya nggak mungkin angin bisa keluar. Berarti seperti ini, tetap. Lalu yang kedua ayyakuna mu'tadilal khilqah. Orangnya dilihat dulu. Jadi ditafsil. Jadi di tafsil itu postur orang yang tidurnya itu pertengahan, enggak terlalu gemuk, enggak terlalu kurus. Jadi postur orang yang tidurnya juga menjadikan bahan penelitian, bahasan. Kalau orangnya terlalu gemuk, ya berarti bisa batal. Orangnya terlalu kurus juga batal. Apa sebabnya? Orang kalau terlalu gemuk bisa membatalkan. Sebab mayoritas identik orang yang kalau posturnya, bobot badannya itu terlalu gemuk, dimanapun duduk ya biasanya ya ngantuan. Jadi biasanya orang yang kalau berat badannya itu over, terlalu gemuk, nempel, apalagi di bantal. Ini dengkluk sebentar ya sudah tidur. Kadang-kadang ya ngorok pisan. Lalu yang kedua, postur orangnya jangan terlalu kurus. Kalau terlalu kurus ya sebab dimungkinkan ketika tidur ya angin bisa keluar, ya bisa ngentut walaupun gak sadar. Nah, ini syaratnya. Yang ketiga, ayyastaiqidu 'alal halatil lati nama 'alaiha. Nama bahasa Arab itu dengan nama bahasa Indonesia itu jauh berbeda. Tapi kebanyakan bahasa Indonesia hampir 80% itu bahasa Arab. Kalau kita mau teliti, termasuk rakyat juga ya bahasa Arab. Kalau nama bahasa Indonesia itu nama artinya ya berarti menanyakan identitas seseorang, nama. Tapi kalau seandainya nama bahasa Arab adalah tidur. Jadi nama bahasa Arab dengan nama bahasa Indonesia jauh berbeda. Kalau nama bahasa Arab tidur, kalau nama bahasa Indonesia menanyakan identitas seseorang. Kemudian dalam bahasa guyonan, orang yang berpuasa makan nasi batal apakah enggak? Orang puasa makan nasi batal apakah enggak? Ya tergantung bahasanya. Tapi kalau bahasa Arab meles, ya enggak batal. Sebab man akala nasiyan. Man akala nasiyan, orang yang berpuasa makan tapi nasiyan. Nasiyan itu ya lupa. Kalau nasi bahasa
Arab adalah lupa, kalau nasi bahasa Indonesia yo nasi. Nah ini kita harus jeli, makanya kalau ada pertanyaan orang makan nasi batal enggak puasanya, ya tergantung bahasanya. Kalau bahasa Arab man akala nasiyan wa huwa shaimun kan fala yabtulu shaumuhu, orang yang berpuasa walaupun makan tapi nasian itu ya lupa, dalam keadaan lupa berarti puasanya tidak batal. Tapi kalau orang makan nasi ya orang Indonesia ya batal. Nah ini bahasa guyonan. Yang ketiga, ayastaiqidu alal halatil lati nama 'alaiha. Ayastaiqidu, syaratnya yang tidak membatalkan wudu, ayastaiqidu, kita bangun ngelilir alal halatil lati nama 'alaiha. Misalkan ketika awal posisi tidur ya memang seperti ini, mulai datang ke masjid, mulai mendengarkan khatib ketika khutbah, tidur seperti ini. Nah ketika iqamah muadzin Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, bangun ya berarti masih posisi seperti ini. Nah itu syarat yang benar-benar ketika tidur dalam keadaan posisi duduk bersila tidak membatalkan wudu. Tapi ketika misalkan muadzin iqamat Allahu Akbar langsung kaget. Misalkan apalagi bangunnya posisi seperti ini, berarti pantatnya ngangkat ke depan, ya berarti tetap walaupun dalam keadaan posisi sila wudunya batal. Coba kita perhatikan ketika hari Jumat, banyak orang yang sampai meripatnya matanya ya merah ketika adzan, ketika iqamah ya kadang-kadang jarang yang wudu lagi. Nah ini persyaratan yang ketiga. Yang keempat, alla yakhbirahu ma'sumun, jangan sampai ada yang berikan kabar. Misalkan kita tidur sampai ngorok dalam keadaan posisi sila tapi ngorok, misalkan ngentut ada yang ngasih tahu ngapunten niki wau jenengan ngentut misalkan, kira-kira orangnya emosi apa enggak? Ya kadang-kadang enggak terima, jarine sopo aku ngentut. Jadi bagaimana kalau kita diingatkan oleh sebelah kita ketika kita memang posisi dalam keadaan bersila tapi tidur, kalau memang orangnya ya dapat dipercaya, ya kita terima, nggak usah terburu-buru langsung ikut siap mau sholat Jum'ah, ya kita ambil air wudhu dulu baru ikut sholat Jum'ah. Ini dampaknya rata-rata hari Jumat gak di mana-mana. Tapi kalau dalam kajian seperti ini kan orangnya jarang tidur, walaupun ada sebagian. Paling-paling nanti sholatnya sholat isya-nya. Tapi dalam posisi seperti ini jarang yang ngantuk, paling-paling naik senden. Sebab kalau orang sandar seperti ini, ya itu juga membatalkan wudu. Kalau ya kita dalam keadaan posisi duduk, tidur, tidak membatalkan wudu yang tidak pakai alat bantu. Sebab yang membatalkan itu ketika kita pakai alat bantu, ketika orang tidur, alatnya itu diambil bisa geblak, ya berarti batal wudu. Makanya rata-rata orang ketika bersandar, senderan, biasanya ada tiang-tiang seperti ini, ya penak ya senden. Jadi dari rumah ya pindah tidur saja, pindah ke masjid, senden di tiang, ya ngeten, ya berarti ya batal. Sebab kalau seandainya misalkan itu batal ataupun tidak, diandaikan misalkan tiangnya itu enggak ada, kira-kira orang itu bisa jatuh apa enggak? Dan kapan bisa geblak, ya batal wudunya. Jadi kesimpulannya jangan sampai ada yang ngasih tahu. Jadi kalau ada yang ngasih tahu, ngapunten jenengan niki wau sare, wis trimon. Ya bersyukur, berarti teman panjenengan yang merasa sayang kepada panjenengan. Sebab kalau seandainya orang seperti itu nggak diingatkan, sudah berapa tahun sholat cuma seperti itu. Nah ini ya harus hati-hati. Jadi kalau toh memang ya kita ngantuk, ya tidur. Sebab Islam itu agama yang fitrah, benar-benar fitrah, menghargai orang yang ngantuk, mau sholat ngantuk, ya wudu dhisik. Wudu sik ngantuk wis adusen. Adus sik ngantuk wis kum-kum. Kalau ada sungai wis rendam dah sungai. Kita misalkan mau makan, kok waktu sholat sudah berkumandang muadzin. Mana yang kita pilih? Ketika kita mau makan sama teman kita sudah disiapkan,
Bagi yang sudah berkeluarga, istri sudah capek-capek masak mulai pagi misalkan, mempersiapkan masak untuk suami. Ketika sudah dipersiapkan, berkumandang adzan duhur. Kira-kira makan dulu apa sholat dulu? Kalau makanan sudah siap, waktu sholat masih panjang, silahkan fabda'u bil asya. Silahkan kita mulai dengan makan dulu. Supaya apa? Sebab ketika kita sholat perut keroncongan, bolak-balik muni ae. Ya karo tanggane kayak karo koncone seaken dek perutnya keluwen. Ya memalukan. Satu memalukan, yang kedua ya memilukan. Berarti apa? Kurang makan. Fabda'u bil asya. Tapi kalau seandainya kita memang mau sholat, ya boleh lebih afdal sholat. Tapi lebih baik makan dulu, tapi pikiran kita sholat. Semoga-moga si nutut jamaah di masjid. Moga-moga jamaah masih cukup. Daripada kita sholat di masjid, sholat di musola, pikiran kelingan makanan. Yang lebih afdol yo sholat dhisik, yo gak kelingan makanan. Niku sing sae. Yang lebih afdol. Tapi yo kula lan panjenengan kira-kira sing nomor pinten iki. Kapan mau dahar yo silahkan. Orang ngantuk yo tidur dhisik. Nanti minta diingatkan, dibangunkan jam sekian. Yang penting waktunya sudah masih panjang. Tapi kalau sudah waktu duhur sudah masuk kok tidur, yo haram. Jadi kriteria tidur itu ada yang diharamkan, yaitu tidur ketika waktu sholat sudah masuk. Apalagi tidak ada orang yang membangunkan. Nah itu diharamkan. Hindari. Tidur habis sholat asar, hindarono. Tidur ba'da sholat subuh, hindari. Biasanya para yai tidurnya ya mari subuh, tapi ya boten mari subuh. Kok 5:30 mari kuliah subuh. Mulane jarang nerima tamu jam 6, jam 7 jarang, paling jam 8. Sebab rata-rata jam 6 itu yo istirahat. Nah, habis subuh itu yurithul faqra, mewarisi kefakiran. Tidur mari asar iku mewarisi linglung, orang sing bingung. Mari maghrib mewarisi orang dalam usia muda sudah mati. Terkecuali kapan panjenengan kepingin mati dalam usia 6 ya monggo lis lakonono. Tapi saya yakin semuanya orang berdoa, ya Allah panjangkanlah umur saya. Enggak ono wong sing cerita donga niku, ya Allah kula nyuwun umur sing pendek. Enggak ono. Sanajan orang walaupun orang itu umurnya wis 100 tahun ya tetap kepingin panjang umur. Jadi hindari tidur setelah sholat asar. Hindari tidur setelah sholat maghrib. Bisa ngatuk-ngatuk lebih baik ya senden maun daripada misalkan tidur terlentang. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi kita ingatkan ya sekali lagi kepada teman-teman kita, saudara kita yang ketika khususnya memang rata-rata hari Jumat. Ini dampaknya ya memang rata-rata hari Jumat. Jadi setan yo akhirnya meripate panjenengan di lem, akhirnya yo ngantuk pol. Padahal kadang-kala selit medilu tapi yo kok nikmat. Nah, itu tidur ketika hari Jumat pas ketika khotib sedang berkumandang. Kemudian minan nawakidi iltiqau basyarati rajulin wa imra'atin. Hal-hal yang membatalkan wudu, jadi bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan. Ada syaratnya. Yang betul-betul membatalkan wudu itu yang bagaimana? Satu, ayyakuna baina muhtalifaini dukuratan wa unuthatan. Jadi jenis kelaminnya berbeda, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau laki-laki bersama laki-laki gak batal. Walaupun salaman bolak-balik, walaupun bukan mahram juga batal. Ingat, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram, itu namanya muhrim. Tapi kalau mahram itu yang haram dinikahi, itu adalah mahram. Jadi kalau muhrim orang yang sudah pakai seragam ihram, tawaf depan Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, nanti tahallul, itu namanya muhrim.
Tapi kalau kaitan dengan pembatalan wudu adalah mahram. Jadi dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Kemudian ayyakun nabil basyarah, yang dikategorikan batal wudu ayyakun nabil basyarah, menyentuh kulit. Ayyakun nabil basyarah, luar daripada kulit. Misalkan kita kan mayoritas mazhab Imam Syafi'iyah, mau salaman dengan istri kita, ya batal. Sebab istri itu adalah mahramnya mahram bin nikah. Sebab mahram itu adalah ada mahram bin nasab, ada mahram bin rodho, ada mahram bin nikah. Ada mahram bin nasab, saudara tapi keturunan, adik, kakak, itu mahram bin nasab. Mahram bin rodho, orang lain gak ada kaitan saudara, tapi ketika masih kecil disusui oleh ibu kita, nah itu walaupun orang lain tapi termasuk kategori yuk kandung, saudara kandung. Sebab mahram birrodho, dengan satu susuan, saudara satu susu. Kalau istri mahram bin nikah, dengan sebab nikah. Nah dengan sebab nikah itu pasti ada X, ada kalimat X, namanya mantan. Orang misalkan satu saat bercerai dengan istrinya, ya ada mantan istri. Tapi dengan orang tua, mertua, ya enggak batal. Gak ono istilahnya mantan mertua. Ya tetap sampai lawase ya mertua. Apa sebabnya? Sebab mertua itu adalah mahram, derajatnya sama dengan orang tua kita. Paham? Luar daripada kulit, kuku, gigi, rambut gak batal. Misalkan kita sudah berkeluarga, misalkan mau salim kepada istri kita, mau mencium istri kita, silahkan. Tapi ada syaratnya, gigi ketemu gigi, silahkan. Kalau bisa gigi menyentuh gigi, silahkan. Tanpa bibir nggak ketemu bibir, batal. Tapi kalau gigi ketemu gigi, silahkan. Kuku menyentuh kuku, tidak batal. Kuku ketemu kuku, nggak batal. Menyentuh rambut, nggak batal. Apa sebabnya? Sebab nggak mungkin orang yang menyentuh gigi sampai hasratnya greng. Paham? Jadi kalau madhab Imam Syafi'i walaupun istri sendiri ya batal. Lain halnya dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Hanafi membatalkan wudu itu ketika bersetubuh. Jadi bersetubuh batal wudunya. Kalau nggak bersetubuh nggak batal. Tapi kalau Imam Maliki, istri sendiri, kalau misalkan ada orang ikut madhab Imam Maliki, salim dulu kepada istrinya sebelum berangkat sholat, silahkan. Tapi ada catatan, bila syahwatin, jangan sampai ada nafsu, ada birahi. Tapi kalau bisyahwatin, ya tetap batal. Nah ini skala perbandingan 4 madhab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kali ini, sebetulnya kajiannya belum selesai. Insya Allah kalau berkenan mulai malam Senin yang akan datang, insya Allah nanti yang ngaji bukan saya, nanti insya Allah disampaikan oleh Yai Saifuddin Zuhri. Terus beliau termasuk ya pengurus PCNU, pengurus Roy Surya MWCNU, Blimbing, saya hanya wakil roisnya. Jadi insya Allah mulai malam Senin yang akan datang yang akan mengaji adalah Yai Saifuddin Zuhri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, khusus bagi kita semuanya, khusus dalam masalah ibadah. Ayo kita perbaiki amal ibadah kita, apalagi masalah sholat. Sebab yang paling pertama dipertanyakan di hadapan Allah nanti kita adalah masalah sholat kita. Mulai dari toharoh, najis, hindari. Kita kajari, kita pelajari secara teliti. Mudah-mudahan ibadah kita makin hari makin menuju kesempurnaan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammad rabbil alamin hamdan yuafi ni'amaka fi masidah ya rabbana lakal hamdu kamil karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa du'ain la yusma' wa 'ainin la tadma' wa batin la tasna turfa'. Allahumma inna nas'aluka an tulhimana 'ulumal laduni waj'alillahumma lisanana lisan fasihan di qiraatil qur'ani wal hadits. Rabbana ij'al ijtimana hadaitiman marhuman wa tafaruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.